Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Wahyudi Prakoso. Hari ini saya akan mempresentasikan asal-usul internet. Sebenarnya, apa itu internet? Internet merupakan ringkasan dari Interconnected Network yang berfungsi untuk menghubungkan media elektronik satu dengan media elektronik lainnya. Terus, bagaimana proses perkembangan internet hingga sampai seperti sekarang ini? Sejarah internet dimulai ketika kebutuhan informasi pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang sangatlah tinggi. Mengapa demikian? Karena informasi merupakan aspek penting untuk meraih kemenangan. Hingga pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet pertama kali meluncurkan satelit buatan manusia ke orbit. Satelit itu dikenal dengan sebutan Sputnik. Sputnik saat itu sebenarnya tidak banyak membawa manfaat bagi siapapun. Namun, bagi banyaknya penduduk Amerika Serikat, Sputnik merupakan ancaman yang menakutkan. Di saat insinyur-insinyur Amerika Serikat saat itu sedang berlomba-lomba menciptakan mobil maupun televisi yang mutakhir, Uni Soviet sudah selesai menciptakan satelit, dan mereka akan memenangkan Perang Dingin oleh karena hal itu. Ilmuwan dan pemerhati militer saat itu begitu mencemaskan kondisi ini. Mereka khawatir Uni Soviet akan melumpuhkan sistem komunikasi yang mereka miliki hanya dengan satu misil saja. Satu misil bagi mereka dapat menghancurkan seluruh sistem jaringan komunikasi yang mereka miliki. Banyak perusahaan-perusahaan kemudian berlomba-lomba dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dengan bantuan dana dari pemerintah Amerika Serikat. Dari sisi pemerintahan sendiri, AS dalam kondisi panik, kemudian mendirikan National Aeronautic and Space Administration atau yang disebut NASA dan Department Defense Advanced Research Project Agency atau yang disingkat ARPA untuk meneliti hal-hal futuristik demi mengalahkan Uni Soviet. Oleh karena itu, pada tahun 1962, Licklider yang merupakan ilmuwan dari MIT dan ARPA mengajukan solusi yang ia namakan Galactic Network Computer yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk saling berkomunikasi meskipun Uni Soviet menghancurkan jaringan yang mereka miliki. Dari sinilah pertama kali perkembangan internet modern dimulai. Pada tahun 1960, Paul Baran dari RAND Corporation menghasilkan penelitian jaringan yang berdaya tahan bagi militer Amerika Serikat dalam hal terjadi perang nuklir. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan Baran itu akan dibagi ke dalam apa yang disebut blok pesan. Secara independen, Donald Davies dari National Physical Laboratory United Kingdom mengajukan dan mengembangkan jaringan yang sama berdasarkan apa yang disebut paket switching, istilah yang pada akhirnya akan diadopsi Leonard Kleinrock dari MIT. Paket switching menyediakan utilisasi bandwidth dan waktu respon yang lebih baik daripada teknologi yang telah ada, yaitu sirkuit switching tradisional yang digunakan untuk telepon, terutama dalam hal link interkoneksi yang terbatas. Jaringan ARPANET milik DARPA berhasil mencatat sejarah perkembangan internet dengan berhasil menghubungkan 4 buah komputer dengan jaringannya. Hal tersebut terjadi pada tahun 1969 dan diikuti dengan perkembangannya yang signifikan selama 2 tahun setelahnya. Keberhasilan ARPANET memotivasi banyak orang sehingga banyak bermunculan jaringan-jaringan baru di berbagai pelosok dunia, seperti jaringan milik Donald Davies dari NPL, jaringan Merit yang dikembangkan oleh Michigan Educational Research Information, jaringan X.25 yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union, dan sebagainya. Dengan banyak ditemukannya metode jaringan dengan protokol yang berbeda, maka diperlukan penggabungan atau penyatuan mereka semua. Robert E. Kahn dari DARPA dan ARPANET merekrut Vinton Cerf dari Stanford University untuk bekerja sama mengatasi masalah ini. Pada tahun 1973, mereka mengeluarkan suatu reformulasi mendasar, di mana perbedaan antara protokol jaringan disembunyikan dengan menggunakan protokol internet umum dan bukan jaringan yang bertanggung jawab untuk keandalan seperti dalam ARPANET.
melainkan host yang bertanggung jawab. Dengan peranan jaringan yang dikurangi menjadi minimal, telah memungkinkan untuk menggabungkan hampir semua jenis jaringan bersama-sama, tidak peduli apa karakteristik mereka. Hingga pada tahun 1952 dihasilkan sebuah protokol yang berhasil menyatukan seluruh mini jaringan. Protokol inilah yang dinamakan TCP/IP. Pada tahun 1984 dikenalkannya sistem nama domain kepada publik. 2 tahun setelahnya didirikan NFSnet untuk menggantikan peranan ARPANET sebagai wadah riset Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NFSnet. 4 tahun setelahnya ARPANET resmi dibubarkan, namun internet masih tetap berkembang hingga sampai seperti sekarang ini. Pada masa itu, jaringan ARPANET dan NFSnet didanai oleh pemerintah. Maka dari itu, penggunaannya dibatasi pada penggunaan non-komersial seperti penelitian. Penggunaan untuk komersial dilarang dengan keras. Ini adalah awal pembatasan koneksi ke situs militer dan universitas. Selama tahun 1980, hubungan diperluas lagi ke lembaga pendidikan lainnya. Dan bahkan semakin banyak perusahaan seperti Digital Equipment Corporation dan Hewlett-Packard yang berpartisipasi dalam proyek-proyek penelitian. Hingga pada tahun 1991, Tim Berners-Lee, seorang programmer asal Swiss, mengenalkan konsepnya dinamakan dengan The World Wide Web and Internet. Konsep ini mengenalkan bahwa internet bukan hanya tempat untuk saling berkirim informasi satu sama lain di tempat yang jauh. Berners-Lee berpendapat bahwa internet dapat digunakan sebagai suatu jaringan informasi besar, di mana seluruh manusia di internet dapat mengaksesnya. Temuan Berners-Lee ini pun berkontribusi besar dalam sejarah perkembangan internet hingga bisa sebesar sekarang ini. World Wide Web pun dikembangkan oleh CERN. Setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1992, dikembangkannya suatu browser yang dinamakan Mosaic oleh sekelompok mahasiswa dari University of Illinois. Mahasiswa-mahasiswa ini secara kreatif mampu menciptakan Mosaic yang merupakan alat untuk menjelajah internet dengan tampilan yang user-friendly. Mosaic memiliki kemampuan untuk menyajikan gambar dan tulisan dalam satu halaman yang sama, dan hal ini saat itu merupakan suatu hal yang baru. Setelah itu, terjadi kongres di Amerika Serikat yang memutuskan bahwa web merupakan suatu alat yang memiliki fungsi komersial yang diikuti dengan dibentuknya berbagai macam website oleh berbagai perusahaan, serta mulai munculnya e-commerce. Pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Setahun setelahnya, internet pun masuk ke dalam Indonesia. Koneksi internet pertama kali di Indonesia dilakukan oleh Joseph Luhukai pada tahun 1983. Saat itu Luhukai mengembangkan UINet yang bertujuan selayaknya internet saat itu, yakni pertukaran informasi antar peneliti. Pada tahun 1990, Indonesia mengimpor internet untuk mengikuti perkembangan teknologi di dunia pada masa itu. Dan saat itu bernama Paguyuban Network. Harganya terbilang mahal dan hanya dapat dinikmati oleh kaum elit dan beberapa universitas saja. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masuknya internet di Indonesia antara lain RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Harya Sudirapratna, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo. Para tokoh ini berguru pada senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Yani, dan Yos di band 40M. Robi Subiakto merupakan pakar dalam bidangnya, dan kala itu ia berhasil mengubah komunikasi data paket radio ke arah protokol TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB, yang kemudian menjadi tumpuan Paguyuban Network di tahun 1992 hingga 1994. Dengan ilmu yang telah didapatkan, Ono bersama teman-temannya saat itu mulai membangun jaringan komunikasi yang murah di luar jaringan Telkom. Setelah berhasil, Ono mulai melakukan publikasi artikel cara membangun jaringan internet.
Hingga pada tahun 1994, Indo Internet atau PT Indonet berdiri pertama kali sebagai ISP di Indonesia yang setelahnya diikuti banyak ISP lainnya. Kemudian, awal-awal tahun 1996 mulai dikenal istilah warung internet yang kemudian turut andil dalam sejarah internet di Indonesia. Internet yang awalnya merupakan barang bagi kaum elit menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat biasa. Pada saat itu, Indonesia hanya menggunakan media koran saja. Pada tahun 1997, Kompas mengeluarkan berita secara online. Karena saat itu perusahaan media juga ingin mengikuti perkembangan teknologi. Pada tahun 2000, muncul berita online dan beberapa blog lain yang saling memberikan informasi atau produk terbaru dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah kurang lebihnya sejarah dari apa yang kita sebut internet sekarang ini. Menarik bukan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.